Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Mahdiah dengan NIM K7123118. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran kelas 6 SD pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bab ke-6, Gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Topik energi terbarukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak hadir? Ada. Sakit atau izin? Sakit. Oke. Sebelum kita mulai, guru mau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memimpin doa? Dimulai yuk berdoa. Pagi semuanya. Nah, hari ini kita pembelajarannya IPAS, materinya energi terbarukan. Bisa dibuka buku paketnya halaman 152. Bab ke-6, energi terbarukan. 52, 152. Sudah. Nah, kalian pernah nggak di rumah itu mati listrik? Gimana perasaan kalian kalau mati listrik? Susah? Senang? Kalau mati listrik berarti nggak ada penerangan, nggak ada internet, berarti kan susah ya? Nah, hari ini kita mau belajar jadi ahli energi. Nanti kita mengidentifikasi, belajar tentang energi yang tidak akan pernah habis dan energi yang bisa habis. Kalau energi yang tidak dapat habis disebut energi terbarukan. Kalau energi yang akan habis energi tidak terbarukan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini biar kalian itu paham pengertian dari energi terbarukan itu apa, jenis-jenis energinya apa aja, manfaatnya apa aja, biar bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Bu Guru mau tanya, apa sih energi itu sebenarnya? Siapa yang tahu di sini energi itu kita dapatnya dari mana? Energi. Arti dari energi itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, dari mana kita dapat energi sehari-hari? Ya berasal dari makanan yang kita makan, karbohidrat, protein, apalagi lemak, vitamin. Nah, dan juga kita dapatnya dari alam. Contohnya apa kalau dari alam? Matahari. Terus apa lagi? Air, angin. Nah, kayak gitu. Pengertian energi terbarukan itu sebenarnya apa sih? Artinya pengertiannya energi yang tidak akan pernah habis. Selain itu, energi yang dapat diperbarui. Kalau energi terbarukan itu berarti energinya berasal dari mana? Dari bahan-bahan alami, dari alam. Contohnya tadi apa aja? Energi terbarukan? Panas matahari, air, angin. Terus apa lagi? Dari pasang surut air laut juga bisa. Dari panas bumi juga bisa. Nah, manfaat dari
sebelum itu energi tidak terbarukan itu contohnya kayak apa? Kalau energi tidak terbarukan, energi tidak terbarukan itu energi yang akan habis, energi yang kalau kita gunakan terus menerus itu akan habis. Contohnya kayak apa? Energi tidak terbarukan loh, yang dari bahan-bahan fosil apa aja? Batu, bara, minyak, bumi, terus gas alam, terus apa lagi? Bensin, terus solar, nah kayak gitu. Jadi manfaatnya itu adanya energi terbarukan ini itu untuk mengurangi polusi, polusi udara, polusi air, polusi tanah. Nah, selain itu juga memperlambat atau menghambat laju pemanasan global. Penyebab dari pemanasan global itu apa aja? Misalnya dari efek rumah kaca, terus apa lagi? Ya benar, pembakaran sampah. Terus habis itu apa lagi? Pemanasan global. Kalau misalkan kalian di rumah punya AC atau kulkas, kalau ruangannya pintunya dibuka, jendelanya dibuka, menyebabkan pemanasan global nggak? Menyebabkan, karena AC kulkas itu mengandung karbon apa? Dioksida, karbon yang dinamakan CFC. Ini bahan yang ada di dalam AC sama kulkas. Nah, kalau kalian di rumah hidupin AC, pintunya harus ditutup rapat. Kalau enggak, nanti bisa menyebabkan pemanasan global. Kalau pemanasan global nanti mengakibatkan apa? Lapisan ozonnya berubah. Nah, manfaat lain dari energi terbarukan itu apalagi? Mengurangi ketergantungan kita terhadap energi tidak terbarukan tadi. Misalnya energi tidak terbarukan apa? Tadi minyak, solar, minyak bumi. Nah, penggantinya itu apa? Kalau di bensin penggantinya kita nanti bisa pakai apa? Bisa pakai biodiesel. Biodiesel itu berasal dari mana biodiesel? Benar, lebih tepatnya dari hewani atau nabati ya itu. Nah, selain itu energi terbaru ini manfaatnya adalah untuk menjaga ketersediaan energi secara jangka panjang. Jenis-jenis energi terbarukan apa aja tadi? Sinar matahari bisa. Jenis energi terbarukan ada sinar matahari. Kalau sinar matahari bisa mengubah apa dari apa? Panas ke listrik. Menggunakan apa? Alat yang digunakan mengubah panas ke listrik dinamakan apa? Ya biasanya yang dipasang di atap rumah. Panel surya. Panel surya, benar, pakai panel surya. Terus kemudian ada apa lagi? Angin. Angin ini energinya dari angin itu sendiri, kayak gelombang angin ini mengubah apa? Dari apa ke apa? Dari gerak ke listrik. Alat yang biasanya digunakan untuk mengubah angin ke listrik apa namanya? Turbin angin. Negara mana yang udah menerapkan banyaknya turbin angin? Negara mana? Yang ada. Nah, kemudian ada air. Kalau air berarti juga gerak ke listrik.
negara yang paling besar mempunyai energi panas bumi, tapi Indonesia masih belum cukup maju untuk mengembangkan energi panas bumi ini diubah menjadi energi listrik, energi yang bisa kita gunakan sehari-hari. Bisa jadi di masa depan nanti kalian ada yang mau ambil teknik mekanik atau apa, nanti kalian bisa belajar tentang panas bumi ini. Nah, kemudian ada apa lagi? Biomasa. Siapa yang tahu artinya biomasa? Biomasa itu dihasilkan dari apa? Bahan-bahan organik. Contohnya kayak kayu, terus ada sampah organik, dari tanaman. Nah, biomasa ini bisa mengubah dari energi panas menjadi energi listrik juga. Nah, selain itu ada apa lagi? Selain biomasa, biogas. Kalau biogas itu dari mana? Asalnya biogas dari proses apa dinamakan penguraian bahan-bahan organik. Contohnya kayak apa aja? Kotoran hewan, limbah rumah tangga, terus apa lagi? Sampah-sampah organik itu diuraikan pakai bakteri anaerob namanya. Bakteri anaerob itu bakteri yang tanpa oksigen. Nah, biogas ini bisa digunakan untuk memasak. Misalnya kan kalau pakai gas-gas LPG itu cepat habis. Kalau kita gunakan terus-menerus, di masa depan akan habis lama-lama kalau diambil terus. Nah, makanya ada biogas. Biogas ini bisa mengganti gas LPG gitu. Nah, terus ada apa lagi? Biodiesel. Biodiesel ini dari apa? Dari minyak nabati dan lemak hewani. Kalau minyak nabati berarti berasal dari tumbuhan. Kalau lemak hewani berasal dari hewan. Nah, biodiesel ini bisa mengganti solar, untuk mesin diesel. Nah, itu tadi pemanfaatan sama jenis-jenis dari energi terbarukan. Kalau misalnya Bu Guru tanya perbedaan dari energi terbarukan sama tidak terbarukan tadi apa? Berarti kalau energi terbarukan itu energi yang tidak akan pernah habis, ketersediaannya jangka panjang. Kalau energi tidak terbarukan berarti cepat habis, jangka waktunya lebih pendek. Nah, dampak ke lingkungannya itu apa? Energi terbarukan tadi ramah lingkungan. Kenapa energi terbarukan disebut ramah lingkungan tadi? Karena tidak menghasilkan polusi, terus tidak merusak alam. Kalau energi tidak terbarukan kan menghasilkan polusi. Misalnya contohnya kayak tadi bensin, solar. Kalau dipakai kendaraan kan mengeluarkan asap. Asapnya namanya apa? Karbon monoksida. Nah, jadi kayak gitu ya. Guru mau ngajak kalian main games, namanya Team Games Turnamen. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 3 aja, karena yang satu hadir. Nanti satu kelompok isinya 5 orang. 5 sistemnya.
baca soal, terus kemudian kembali lagi ke tim kalian buat ngisi jawabannya. Nah, kalau karena soal ini udah keisi semua, siapa tim yang paling cepat berarti dia yang menang. Tapi belum tentu menang juara satu, karena kalau jawabannya salah semua, ya berarti dia nggak jadi pemenangnya meskipun selesai paling cepat. Paham? Nah, nanti tak kasih lembar jawabnya ini satu tim satu ya. Nanti nama anggota sama kelasnya ditulis di akhir boleh. Boleh berjajar coba. Siapa yang mau ditentuin siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju paling akhir? Satu. Ada 5 orang. Sedangkan soalnya ada 6. Jadi nanti ada yang maju 2 kali. Sudah. Kalau nggak bisa jawab, ya berarti boleh dijawab nanti, tapi nggak boleh nggak boleh balik. Baca dulu satu. Kalau kamu udah tahu misalnya pertanyaannya apa, nanti di sampai ke temennya misalnya pengertian ini, temennya jawab di sini. Habis itu nanti diisi, kalau udah selesai cepat dikasih ke misalnya Bu Guru hitung dari 3, 2, 1, nanti kalian majunya barengan. Kalian baca, kalau udah selesai baca, ya udah kalian tinggal ke belakang. Kalau udah dijawab, yang selanjutnya boleh langsung maju. Jadi jawab karena pertanyaan ini cepet-cepetan. Siapa yang cepat selesai berarti dia menang. Tapi belum tentu jawabannya benar. Kalau jawabannya salah semua, berarti dia nggak jadi pemenangnya dong. Misalnya tim 3 paling terakhir tapi jawabannya paling banyak yang benar. 6 sama benar semua berarti dia yang akan menang. Gitu ya, paham? Paham. Siap? Baik, 3, 2, 1. Tidak beres sama tangan dulu. Berarti kamu jawabannya berarti kamu jawabannya ini dong. Diingat-ingat pertanyaannya, disampaikan ke temennya. Kalau temennya ada yang tahu jawabannya, gantian ya, gantian. Jangan kasih nanti kamu tanya apa? Siapa yang udah selesai duluan? Soalnya udah, aku ajarin semuanya tadi pokoknya. Sini kalau ada 2 nanti
habis, ya betul. Terus energi yang dapat dibagi yang benar. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 contoh energi terbarukan: matahari, air, angin. Betul? Iya, betul juga. Panas bumi, air, angin juga betul. Terus yang ketiga, mengapa energi terbarukan disebut ramah lingkungan? Karena tidak menyebabkan polusi, ya benar. Terus tidak karena tidak cepat habis. Kurang tepat ya ini. Jawabannya karena tidak menyebabkan polusi atau karena tidak merusak alam. Nah, pertanyaan keempat, perbedaan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau terbarukan tidak menyebabkan polusi. Kalau tidak terbarukan menyebabkan polusi. Kalau terbarukan tidak menyebabkan polusi. Ya. Energi terbarukan tidak mudah habis. Energi tidak terbarukan betul. Terus kalau terbarukan memiliki jangka waktu yang panjang, energi tidak ya benar. Yang kelima, kita cek dari tim 2 dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara manusia memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk mengeringkan tubuh? Selain itu, tadi buat panel surya. Terus apa lagi? Apa nih? Untuk mengeringkan hasil pertanian. Contoh hasil pertanian yang dikeringkan pakai sinar matahari apa? Padi bisa, padi sering digiling jadi beras, dikeringkan dulu. Apa lagi? Ikan asin. Selain itu pembuatan garam. Nah, pertanyaan yang nomor 6, bagaimana energi angin dimanfaatkan menjadi listrik? Melalui bukan turbo angin ya, tapi turbin. Ya udah boleh. Boleh no. Terus yang tim 1 kita cek pertanyaannya, energi matahari dapat diubah menjadi energi apa saja? Energi listrik ya, tadi pakai apa? Panel surya. Terus alat yang digunakan panel surya. Terus kita cek yang tim terakhir. Sebelum itu, Bu Guru tadi mau mengulas kembali materinya. Kalau kenapa energi terbarukan disebut sebagai ramah lingkungan? Karena tidak menyebabkan polusi sama tidak merusak alam. Terus tadi yang dimaksud dari biogas apa? Biogas energi yang berasal